Dia. Waalaikumsalam Pak Aziz. Begini Bu ya, sebelumnya saya dari TGP Angkatan 11 Tabiti. Pada kesempatan video kali ini saya selaku calon penggerak tugaskan untuk melaksanakan observasi kepada media ya. Jadi Bu Nadia, bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya? Baik Pak. Baiknya. Jadi kita nanti akan melaksanakan sesi observasi yang namanya di mana Ibu akan melaksanakan khusus PPM ya. Jadi PPM-nya adalah nanti Ibu mempersiapkan pelajaran terbaik bagi murid seperti apa, lalu jenis-jenis observasi apa yang akan dilaksanakan. Ini ada form observasinya Bu ya. Silakan Ibu lihat dulu dan diisi sesuai dengan apa yang ada di dalamnya Bu ya. Itu ada tujuan pembelajarannya bukan? Jadi silakan Ibu buat kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti apa. Silakan dibuat di sini Bu ya. Jadi tujuan Ibu membuat siswa agar siswa mampu menggunakan membuat segitiga ya. Jadi kira-kira dalam mencapai tujuan itu apa target yang ingin Anda capai itu? Saya menginginkan bahwasanya siswa itu memahami bagaimana cara pengambilan garis segitiga sisa yang sama sisa dan ketepatan dari pengambilan garis tersebut. Karena kebanyakan dari siswa itu masih belum sampai di tahap ketepatan kita. Belum sampai ya. Jadi insyaallah nanti setelah 5 menit ini nanti lagi kita akan ke kelas ya. Saya akan melihat bagaimana Ibu Nadia melaksanakan tujuan pelajaran yang telah disampaikan dan bagaimana mencapai target yang sudah Ibu buat tersebut. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan nanti bagaimana prosesnya. Mungkin khususnya di awal seperti pembukaan kelas saja ya Pak. Pembukaan kelas ya, dulu ada kaitan inti kan, terus nanti diakhiri dengan penutup ya. Kelas ya seperti kelas normal saja ya. Karena yang kita lihat di sini selain itu ada juga yang perlu ditekankan di sini adalah pembelajaran berdifferensiasinya Bu ya. Nanti itu disampaikan dan ada juga yang namanya PC pembelajaran sosial emosional yang dimana harus nampak kesadaran dari siswa itu yaitu mengekspresikan kelasnya atau mindfulness ya Bu ya. Baik Bu, mungkin sekian Bu ya. Terima kasih Bu ya. Kita lanjut ke kelas. Tulisannya ingat ya. Dia ngapet ya. Langsing tulisannya Rizky ya. Kalau lebar terus sama ini lebar ibu di apa? Ini tak untuk semua pelajaran. Nah, jadi semua pelajaran M-nya pasti SMK antar pelajaran baru operasi kan? Operasi lain kan? Ya, itu enggak? Tulisannya ingat ya, kita tidak ada yang
Segi 7 kemarin itu baru 5 orang kan yang diterima gambarnya.
Tak sama kasih buku tak. Tak. Ini ada pemikiran. Ini apa? Oke, sudah? Tadi kan sudah mencoba. Ya, tapi kan sebentar ya. Segitiga yang kita bisa. Tidak sama sisi, tapi kakinya sejajar kan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana cari grafisnya segitiganya yang sama sisi. Ini saja yang belum sama sisi masih tetap sama itu. Titik pusat di atasnya masih tidak dapat sentralnya kan? Titik pusatnya kan? Masih ada yang titik pusat di tengahnya kiri. Perhatikan jangkauannya ya, sebenarnya kaki jangan bergeser kalau kita udah membuat satu. Oke? Nah, sekarang kita bagaimana mencari bagaimana kita membuat segitiga sama sisi dengan gabungan jangka. Oke? Ukurannya kita berbeda ya. Kita sekarang memakai ukuran 100 aja ya, 100 mili. 100 mili saja cukup ya. Atau kalau pemirsa, jadi langkah pertama, buat garis horizontal. Terus temukan garis vertikalnya. Dapat di sini pusat. Sudah? Terus langkah kedua, kita buat di lingkaran ini hasil segitiganya dengan ukuran 100. Jadi kalau 100 jadi lingkarannya berapa? 50. Berarti kita setengah 50. Dari titik pusat tadi ya. Taruhlah kita belum menentukan yang 50 tadi. Langkah pertamanya boleh menggunakan misal dulu. Ambil dari misalnya 50 atau kamu ukur dari sini di sini lalu digores. So 5 di kanan dan 5 di kiri. Ya, golongkan kan? Pertama tadi apa? Kita cari dulu garis horizontal, lalu garis vertikal. Bukan titik pusatnya. Sudah? Sudah temukan titik pusat, lalu kita ambil jarak jari-jarinya itu 50. Kita ambil dari ulang sampai. Kita katakan dulu ya. Tadi sudah dapat garis horizontalnya, kita cari titik pusatnya. Lihat di garis vertikal, sudah. Lalu ambil dari misal 5 mili. Lalu 50 mili ya, 50 mili lalu
kita dapat. Lalu kita gores. Dengan kalau kita gores garis beda dengan apa? Dengan pensil tumpul atau gunting? Dengan satu kali goresan. Lalu dua. Oke, yang di bawahnya kita garis. Nah, cara untuk memastikan nanti jika kamu benar nanti tidak goyang-goyang jangkar, kan kebanyakan kalau kamu geser jangkar ini goyang-goyang kan, ya kan? Nah, nanti garis di B ke A, B ke C, C ke A itu sama panjang. Nanti kita buktikan, oke? Nanti periksa bareng-bareng juga kan sama kamu nanti kan? Oke, silakan. Coba dulu tadi. Kalau ada yang ragu ditanyakan boleh. Namanya pokok. Masih kreolnya. Yang tadi kan tidak sama sisi kan? Artinya yang sama dengan segitiga. Kita segitiga dulu. Tadi yang pertama kan? Oh yang pertama kan? Yang kedua nih. Segitiga pertama tadi 15. Itu ini sudah diperiksa. Boleh. Garis di bawah sih, tebal kan? Tahu garis segitiganya? Yang di bawah? Tebal ya? Hah? Hanya jangkar. Ukurannya berapa? Berarti 100 kan? Nah,
Nah, berhenti garis. Nah, sebelum mencapai istilahnya pastikan dulu ya. Gampang ketiknya. Segitiga yang ini. Coba kasih sini. Hafiz, yang mana dari Hafiz kok? Dari Hafiz yang pastikan dulu sebelum dari segitiganya itu titik pusat puncak titik C itu 10 ya jaraknya dari B itu A. Pastikan dulu jaraknya. Tulisan skala tidak besar ya. Ingat, tulisan skala kecil. Nah, itu yang tulisan beda tuh. Skala. Bentar, bentar. Nah, tulisan skala tidak ada yang membuat huruf besar seperti ini. Ini salah nih skalanya. Nah, yang benar seperti ini. Huruf A-nya terserah mau A seperti ini atau A yang seperti ini boleh. Ya kan? Tapi skalanya harus kecil. Nah, Alki, sampai Ki skalanya. Tulisannya kecil seperti ini. Ya, seperti ini. Oke? Ya. Ini skala yang besar. Yang besar apa? SMK dan gedung gambar. Salah. Digambar, diperiksa, bisa ditulis kecil. Ya. Tulisan yang hanya besar dan SMK yang di bawah ya. Digambar, diperiksa, disetujui itu kecil. Jadi kenapa besar? Kan kecil aja, Wan. Kita tunggu tulisannya. Ini tulisan besar. Kecil. Terus ya yang lalu kalau dipikir mulai. Kalau dipikir selesaikan dulu. Kalau dipikirnya. Selesaikan dulu.
Kamu dia itu ya. Kita masih ke Raffi, Raffi, Raffi. Raffi apa Soki? Raffi. Skalanya udah nggak ada P. Kecil. Skalanya kecil. Ya, namanya tugas yang luas yang ini ya, segitiga sama sisi ya. Yang tadi. Ada depan dulu. Ada depan. Pada bangko. Oi, pada bangko dulu. Nah, pada bangko dulu. Ah, kemarin kan udah ibu bilang kan setiap membuat gambar, kamu cari titik pusat. Titik pusat berarti jarak dari garis tepi yang sebelah kanan sama sebelah kiri bagi 2. Jarak di atas sama di atas garis kolom etiket bagi 2. Dapat titik tengah baru kita mulai gambar. Iya kan? Jadi tak ada gambarnya terlalu kasih itu terlalu bawah. Jadi yang tujuh buatan ibu baca di titik pusat. Jadi selama ibu nggak paham kan, ulang lihat. Sekarang cari garis tepi sebelah kiri. Nah, jaraknya berapa? 20 mili. Ya. Terus yang garis sebelah yang kanan 5 mili kan? Bagi 2 jaraknya dari atas ke bawah bagi 2 dapat di titik tengah. Oke, baru kita garis mulai gambar. Oke? Jadi nggak ada yang bisa ubah titik pusat. Dapat kita dari titik pusat dulu. Jalan dari atas ke sampai dari atas. Bagi 2. Mana jaraknya? Ada dia, oi. Apa jalannya? Oi. Jalannya berapa? Nah, bagi 2. Bagi 2. Hah? Kamu dapat. Boleh siap dong. Bagi 2. Mana titik pusatnya? Iya. Bagi 2 mana? Dia udah bagi 2. Sampai bagi 2. Tunggu dulu, kita gambarnya dulu ya. Nah, tadi kan ada yang bertanya, kita membedakan bagaimana cara membuat gaya membedakan ya. Kita dulu. Nanti buka. Setelah semuanya selesai buka pada ambil
Selesaikan nanti kita bedakan kalau Sehat. Nanti dikumpulkan dulu. Nah, nanti pastikan dulu bersih kertasnya. Kalau tiketnya tulisannya tidak ada yang seperti dulu lagi ya. Ada tulisannya karena seperti dulu. Nah, tugasnya mana? Kan buat di bawah kan. Garis bantu jangan lupa nanti ya. Garis bantu Enggak sampai siku dong. Sampai tepi kan aku tulis siku kan. Tulisan tugas nomor tugas itu garis bantunya dari SMK ya. Ya. Jadi tulisan Oh,
Boy. Boy. Garis batu mistis ya. Nah, itu garis batu tulisan Arab itu jam garis ini apanya? Kita bedakan segitiga yang pertama sama segitiga yang kedua tadi. Bedakan kan? Siapa sumber gambarnya? Garis bantu tulisan
Aku punya. Garis bantu aku. Keluar tadi. Cek ya. Ambilnya dari mana? Dari ukuran alas kan? Dari ukuran si alas kan? Mengores
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Tapi hadir ya, tetap hadir ya. Tidak dikumpulkan sekarang nanti. Setelah formen kita kumpulkan, oke? Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Pak Adit. Bagaimana situasi tadi ya? Saya merasa sangat bahagia karena adanya arahan dan evaluasi dari pembelajaran yang membuat saya untuk tahu gimana kurang dan lebih saya dalam mengajar. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali ada pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas atau tahapan-tahapan pembelajaran. Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan itu pembelajaran secara diferensiasi dan budaya positif sudah saya lakukan. Tapi untuk pembelajaran sosial emosional belum terlaksana dikarenakan pengumpulan kelas itu. Itu penonton kelas Bu ya. Jadi apa ada pengembangan tersebut telah tercapai sesuai dengan harapan yang dia harapkan? Saya rasa belum Pak, dikarenakan dilihat situasi kelasnya masih 50% lah belum tercapai menurut saya gitu, Pak. Kira-kira nih Bu ya, apa hambatan yang Ibu hadapi itu? Hambatan yang saya hadapi itu ketika mengalami situasi kelas, banyaknya siswa yang belum siap mengerjakan mengerjakan tugas yang dengan tuntas. Jadi saya selaku guru lupa untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi karena sibuk mengurus siswa yang belum mengerjakan tugas. Jadi penyebabnya tadi itu karena ada siswa yang belum siap tadi Bu ya. Iya. Ya, kira-kira bagaimana trik atau cara Ibu mengatasi hambatan yang telah Ibu katakan tadi? Kalau saya mengatasinya mungkin emosionalnya tidak di dalam kelas tapi di luar kelas. Contohnya perhatian misalnya tugasnya yang belum selesai tadi. Nah, di luar kelas kan saya perhatikan lagi. Atau misal di kelas dia tidak berminat atau tidak fokus di kelas, di luar kelas saya coba untuk berbicara gitu. Jadi itu trik yang akan Ibu lakukan ya. Jadi itu yang telah Ibu katakan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan ini agar kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan lebih baik lagi? Bahwa saya akan melakukan di minggu depan pembelajaran langsung Pak. Tapi langsung minggu depan Ibu koreksi ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira nih Bu dia ya, apa perlu bantuan orang lain Bu? Jika perlu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Saya rasa sangat perlu Pak, karena saya butuh bimbingan, arahan dan masukan dari rekan-rekan kerja dan guru senior lainnya gitu Pak. Berarti itu yang menjadi bantuannya. Mungkin nanti kita bisa sharing agar masalah yang berhati bisa cepat selesai dan pembelajaran kita di kelas nanti bisa berjalan dengan maksimal ya. Coba Pak. Terima kasih Bu Nadia ya telah menjawab pertanyaan saya ini. Mungkin ini sesi pasca observasi yang telah kita lakukan mulai dari pra tadi sampai kita observasi di kelas. Lanjut pada sore ini nanti sore ini kita melakukan pasca observasi. Jadi nanti Ibu bisa mengisi form-form observasi yang telah kita sediakan di sini. Saya isi silakan Bu. Oke Pak. Oke Pak. Kita selesai ya. Terima kasih Bu Nadia. Semoga telah Ibu masalah yang menghadapi ini bisa selesai dan kita kembali lagi untuk PBM di minggu depan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nadia ya. Ya Pak. Ya, baik dulu Bu Nadia. Assalamualaikum. Oke,